Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah tarawih Masjid Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam ini kita telah menginjak pada malam yang ke-26 dan masih tersisa insya Allah jika Allah mengizinkan 5 hari terakhir kita melaksanakan ibadah saum di tahun ini. Kita berharap semua ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih memberi kesempatan bagi kita untuk bertemu Ramadan, dan kita sekali lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas Ramadan yang tersisa tahun ini sekitar 5 hari. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Misalkan tentu saja seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan kita sering memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17. Dari melihat tarikh, Perang Badar Kubro juga terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Kemudian juga Futuh Makkah terjadi pada sekitar tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan tentu saja hal yang sangat istimewa yang selalu dinantikan oleh hadirin wal hadirat sekalian dengan berbagai aktivitas yang terangkum dalam kegiatan kegiatan iktikaf, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu pun terjadi tentu saja pada bulan Ramadan ini. Dan kalau kita melihat beberapa riwayat juga, syariat azan misalkan pertama kali diundangkan pada bulan Ramadan. Kemudian juga pengiriman pasukan perang Tabuk dengan Romawi di daerah perbatasan juga terjadi pada bulan Ramadan 9 Hijriah. Bulan yang penuh rahmat ini ternyata juga bulan yang meskipun penuh dengan keagungan, kemuliaan, namun juga terlihat bahwa bulan ini juga adalah bulan semangat juang. Meski secara fisik sumber energi kita sebagai makanan berkurang selama siang hari. Dan kalaupun kita belajar dari sejarah Indonesia, proklamasi pun terjadi pada bulan Ramadan ini. Pada bulan yang penuh dengan pembatasan, pelatihan yang cukup ekstrim, kita melihat ternyata adanya karakter semangat, gitu ya. Semangat juang, disiplin, kerelaan berkorban, yang kesemuanya mengarah kepada keteguhan jiwa atau sifat istiqomah, bertahan dalam kebenaran, yang merupakan deklarasi yang komprehensif mengenai hubungan antara manusia dengan Allah, dan juga menyusun kerangka dasar kehidupan seorang mukmin, di mana misalkan dari Bismillah hingga dari Bismillah sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan deklarasi tauhid dan ketundukan total kepada Allah, serta deklarasi ketergantungan total dan permohonan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, sekaligus juga deklarasi atau ikrar jalan hidup siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ikrar ini atau deklarasi dalam Al-Fatihah ini kemudian di surat berikutnya yang sangat dekat, yaitu pembukaan Al-Baqarah, Allah menyatakan bahwa yang dapat atau
kualitas atau deklarasi yang dinyatakan dalam Al-Fatihah ini akan dicapai oleh orang mukmin yang berkualitas atau yang berkarakter takwa. Dan di situ Allah juga menerangkan, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah meneruskan, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun," dan seterusnya. Di situ kurang lebih kriteria orang bertakwa. Yang pertama, percaya kepada yang maha gaib, Allah, bertauhid yang kuat. Kemudian mendirikan sholat dari aspek ta'abudinya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian dari harta yang dirizkikan kepada mereka. Dan dalam surat yang lain, seperti yang sudah kita fahami, misalkan dalam Ali Imran 133 mulainya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah juga kemudian memberi juga kriteria atau karakteristik orang-orang yang bertakwa dengan seruan bersegera untuk mencapai magfirah dan jannahnya, yaitu yang disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Dan Allah kemudian meneruskan keterangannya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan, dan seterusnya. Di sini Allah menyampaikan juga kriteria atau karakteristik orang bertakwa yang salah satu komponennya sejalan dengan yang dinyatakan dalam Al-Baqarah ayat-ayat pertama, yaitu mereka yang senantiasa berinfak fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit, dalam keadaan berkeleluasaan, berdaya secara ekonomi, namun juga dalam keadaan darurat, kekurangan. Nah, kemudian di situ terkait juga dengan kualitas pengendalian diri, kemampuan memaafkan, kemudian bila bersalah beristighfar, kemudian memohon ampun, dan seterusnya, tidak mengulangi. Yang ingin saya tekankan adalah paling tidak dari dua kelompok ayat tentang kriteria muttaqin, ada satu kriteria yang beririsan, yang sama, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun dan alladzina yunfiqunna fi sarai wad dharra'i. Ya. Jadi ternyata berinfak ini menjadi salah satu kriteria ketakwaan kita. Sedangkan seperti yang sejak SD atau taman kanak-kanak kita fahami, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga paling tidak kita juga mendapat pelajaran langsung dari Al-Qur'an bahwa salah satu komponen kita menjadi bertakwa adalah kemampuan kita untuk berinfak. Infak secara bahasa artinya mengeluarkan harta atau nafkah untuk suatu tujuan. Sedangkan terkait dengan sudut pandang syar'i, berarti mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah, baik itu yang wajib, misalkan zakat, maupun yang sunnah, seperti sedekah, bantuan sosial, ya, kemudian juga mungkin hadiah, dan yang lainnya. Mengapa infak ini penting sehingga menjadi salah satu kriteria takwa? Kalau kita telusuri semua ayat Quran maupun pelajaran dari Nabi Muhammad SAW, ketakwaan ternyata tidak hanya bersifat spiritual dan personal, tetapi juga sosial dan komunal. Dan juga infak melatih keikhlasan dan kepedulian sosial, di mana kemampuan kita untuk melepaskan sesuatu yang kita persepsi sebagai milik kita, yang kita senangi, yang kita cintai, itu menjadi suatu hal yang penting untuk senantiasa mampu kita lakukan. Dan ini sebetulnya melatih dua hal, yaitu sifat empati maupun juga sifat
kurangnya egoisme atau hilangnya egoisme dalam diri kita. Dan tentu saja dengan berinfak kita melatih diri kita untuk tidak bersifat kikir yang bertentangan dengan takwa itu sendiri. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijauhkan, yang dihindarkan dari sifat kekikiran dirinya, sungguh dia merupakan orang yang beruntung. Dan juga mengapa infak itu penting? Karena sebetulnya kesadaran bahwa rizki adalah amanah dari Allah, bukan milik kita yang mutlak, itu harus selalu kita hidupkan sebagai bagian dari ketauhidan kita. Bahwa sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau kita juga melihat beberapa keterangan yang lain, infak tentu saja menyucikan jiwa dan juga harta, tazkiyah. Dan ini sebetulnya penyucian ini merupakan perjalanan yang penting menuju takwa. Hadirin rahimakumullah, meskipun konsepnya kita ketahui dengan baik, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial, dinamika masalah infak ini kita sendiri yang harus menanggulanginya, baik secara individu maupun secara kolektif. Misalkan Al-Quran sudah memberi isyarat bahwa meskipun infak itu seperti mudah dikatakan dan mungkin juga ringan, seperti ringan dilakukan, tetapi sebetulnya nilainya sangat utama. Sehingga Allah dalam misalkan surat Al-Baqarah ayat 261 memisalkan orang yang berbuat baik dalam konteks berinfak itu seperti halnya orang yang menanam atau memiliki satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 dahan dan masing-masing berbuah 100 gitu ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak gitu ya, dan seterusnya. Namun juga karena Allah Maha tahu kondisi psikologis kita, di situ pun setelahnya Allah memberitahu tentang bagaimana menjaga kualitas infak. Misalkan tidak mengikuti infak kita tidak diikuti dengan bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya karena riya, ataupun dengan mengatakan sesuatu yang kasar sehingga menyinggung perasaan yang diberi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi janganlah engkau merusak infakmu gitu ya, dengan menyebut-nyebut karena riya, ataupun juga dengan menyertai pernyataan atau perkataan yang menyakitkan sang penerima, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering bertemu dengan orang yang memanfaatkan kecenderungan kita untuk berinfak, misalkan dengan meminta tidak kenal waktu, kemudian juga di luar batas dan sebagainya. Nah, itu juga yang harus ditanggulangi dalam kehidupan ini. Kemudian dalam Quran juga Allah menyatakan wa amassa ila fala tanhar. Janganlah engkau menghardik peminta-minta. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatbahu ada. Jadi ketika ada peminta-minta, berilah ketika Anda berleluasa, kita berleluasa, tetapi jangan menghardik atau jangan sakiti mereka kalaupun kita tidak mampu atau tidak akan melakukan pemberian. Dan seterusnya banyak hal, sehingga Allah menempatkan infak ini sebetulnya dalam tempat yang tertinggi. Hadirin rahimakumullah, kemudian setelah kita tahu bahwa puasa ini untuk bertakwa, untuk menjadikan kita mencapai derajat takwa. Salah satu kriteria takwa adalah kemampuan kita dalam berinfak, gitu ya. Dan kemudian kita mungkin bertanya, kalau begitu apa tujuan atau manfaat untuk infak sehingga Allah menyempatkannya dalam kriteria yang cukup mulia, yaitu sebagai salah satu karakteristik takwa. Kalau kita berkaca dari ayat surat Al-Baqarah ayat 265,
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'i mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Kurang lebih, dan pemisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mendapatkan atau dalam rangka mencari ridha Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, wa tasbitam min anfusihim, dan untuk keteguhan jiwa mereka. Dari sini sebetulnya kita memahami ternyata ada dua aspek, yaitu aspek spiritual dan aspek rohania, di mana Allah meridhoi kita, tetapi dalam konteks bekal untuk hidup di dunia, dengan berinfak, kita menjadi teguh jiwa, menjadi hadir, kuat, stabil gitu ya. Dan keteguhan jiwa ini terkait dengan kekokohan iman dan komitmen pada jalan Allah, dan juga tegar, tidak mudah goyah oleh kecintaan kita terhadap duniawi, serta latihan kestabilan batin saat berhadapan dengan kehilangan atau pengorbanan, atau pada saat suatu kondisi kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap kita miliki. Dari segi psikologi, aktivitas memberi atau altruisme itu memperkuat pengendalian diri kita dan ketahanan emosi. Kemudian individu yang gemar memberi biasanya memiliki empati yang tinggi, mampu mengelola emosi dan lebih stabil secara mental. Kemudian dari aspek sosiologi, tindakan infak atau yang bisa dikategorikan sebagai filantropi memperkuat modal sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu meningkatkan status moral dan wibawa kita di mata komunitas kita. Meskipun tentu saja ketika berinfak, kita meniatkannya karena Allah. Dan kedermawanan ini dipersepsi sebagai bentuk kepemimpinan moral dan tanggung jawab sosial. Dan aktivitas memberi terkait atau terhubung secara positif dengan tingkat kepuasan hidup, harga diri, dan ketenangan batin. Itulah mengapa dan yang tadi saya sebutkan adalah sebetulnya semacam bekal untuk bisa survive dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah sekali lagi memberikan kepada kita kunci menuju takwa. Jadi mohon maaf dengan tadi berputar-putar, sebetulnya pesannya cuma sederhana. Allah menyuruh kita saum dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Salah satu kriteria takwa adalah kemampuan berinfak, dan manfaat infak adalah dua, mendapatkan ridho Allah dan meneguhkan jiwa kita dalam kehidupan kita. Demikian, mohon maaf jika tausiah ini berkepanjangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.